Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD layar LCD untuk Vivo P5 ataupun P5s itu sama, ataupun Y67. Ini kebetulan kita warna putih, jadi ada dua macam, ada warna putih dan warna hitam, jadi tergantung dengan tombol home fingerprintnya seperti itu. Alat yang kita gunakan mudah saja, kita gunakan obeng 0,8. Ini obeng 0,8. Ini untuk buka baut bagian bawah seperti itu. Biasanya obeng plus saja. Jadi kalau misalnya belum ada obeng, beli saja untuk obeng set yang iPhone. Jadi sudah ada obeng plusnya yang kecil 0,5 ataupun 1,5 ataupun 1,2 1,5 ataupun 2,0 itu. Jadi tergantung seperti itu. Nanti kalau yang satu set itu ada. Yang tidak kalah penting ada ini 0,8 ini untuk buka back covernya. Kemudian yang terakhir adalah lem double tip, bukan lem double tip, lem LCD khusus. Ini yang kecil, harganya kalau tidak salah kalau di online itu macam-macam, ada 7.000 yang isinya 15 mili. Kemudian ini lem kertas untuk opsional saja kalau misalnya perlu seperti itu. Yang terakhir adalah untuk LCD sebagai penggantinya, beli yang satu set. Ada sekarang kalau misalnya yang bisa mungkin ngelepas, tapi itu harus ada punya alat untuk melepas layar sentuhnya seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan. Yang ini sudah kita bongkar, bautnya 0,8 sudah kita lepas, kemudian langsung saja kita angkat seperti ini. Ini yang untuk SIM tray-nya sudah kita lepas, SIM tray atau dudukan kartu sudah kita copot seperti ini. Untuk cara bongkar, untuk ini bisa tonton saja di cara bongkar masuk air itu sama. Kemudian di sini ada plat penutup, ini kita singkirkan dulu LCD plat penutup ini. Plat ini lepas saja, kalau misalnya masih ada bekas isolasi seperti ini, penutup ini copot saja. Ini sebelumnya nih sudah kita bongkar, jadi nempelnya adalah begini saja, kita kaitkan. Ini ada lubang kait, kemudian masuk di platnya ini, kemudian dorong sedikit seperti itu. Nah, ada, dan di sini ada baut 2, 1, 2. Jadi lepas dulu untuk plastiknya nih. Kita copot sudah. Ada baut 2, setelah itu kita bisa lepas. Lepasnya geser sedikit sana, mundur. Kita copot, kemudian satu lagi ada plat di sini. Ini sudah tidak kita pasang tadi. Nah, ini posisinya tadi di sini. Jadi colok dulu sini ujungnya, pemasangan nanti. Kemudian setelah itu bisa ikat baut. Di sini ada baut, setelah lepas bisa kita lepas saja seperti ini. Ini dua plat penutup sudah. Kemudian selanjutnya di sini ada baut lagi, bukan baut, di dekat dudukan kartu ada semacam besi. Kita buka dulu. Ini sudah kita buka, dan setelah dibuka di bagian bawah ini ada semacam plat angka 8 seperti ini untuk plat penutup. Nempelnya di dekat baut, jadi di tengah-tengah baut, lubang baut ini. Ini fungsinya adalah untuk sebagai pendorong SIM kartu. Jadi dorong, dia langsung menekan kartu. Ini kita copot. Nanti pemasangan tinggal tempel saja seperti ini. Di bawah bautnya sudah ada selesai. Kemudian di sini ada bekas penutup antena luar, kita buka dulu bautnya. Ini bautnya dilepas dulu, ini ada sebagian kita sisakan satu supaya lebih cepat karena video ini tidak diedit. Kita buka dulu, bautnya banyak tadi di atas dulu. Nah, sini kita langsung bisa melihat di sini ada fleksibel layar sentuh. Ini fleksibel LCD, ini fleksibel on off. Bisa kita lepas dulu baterai, ini baterai, fleksibel baterai menggunakan kuku semua. Ini fleksibel menghubung ke bawah. Di sini ada fleksibel antena, nanti kalau misalnya pasang saja, ditekan seperti ini saja. Nah, kemudian di sini ada baut satu, kalau misalnya original masih ada baut satu, lepas saja dulu. Kemudian di sini ada satu dilepas. Setelah lepas bisa kita lepas untuk fleksibelnya ini. Sini fleksibel LCD kita lepas. Ini fleksibel on off kita lepas menggunakan kuku semua seperti ini. Ini fleksibel, ini bisa kita lepas atau tidak juga. Kemudian kita angkat LCD nya.
Ini LCD sudah misalnya mau dilepas, kita lepas dulu menggunakan untuk LCD seperti ini platnya. Ini harganya kalau tidak salah 6.000 perak. Jadi lepas saja seperti ini. Ini lemnya seperti ini, terbuka sedikit ke karter juga bisa, dan kita dorong seperti ini. Hati-hati untuk fingerprint. Kalau misalnya fingerprint bisa kita bongkar dulu di bagian bawah ini. Jadi kalau sebelum kita angkat LCD, fingerprint ini kita copot dulu, kita lepas dulu. Cara melepasnya adalah di bagian bawah ini, sama kita kayak kita mau pasang fingerprint home, tombol home dan fingerprint. Jadi kita copot dulu sebelum melepas LCD, takutnya nanti putus fleksibel LCD. Jadi kita copot dulu fingerprintnya seperti ini, kita copot, kita bukanya adalah dari bawah. Jadi sebelumnya kita lepas dulu untuk buzzer atau speaker musik, baru bisa kita lepas tombol home nya ini. Seperti ini adalah kesalahan daripada ini, dia ikut di LCD, jadi putus. Kalau putus harus ganti. Ini seperti ini, sudah kita copot seperti ini. Ini mesinnya kita angkat dikit. Tapi sebelumnya baut sudah kita lepas saja, karena LCD nya sudah rusak, mau kita ganti. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya ada kesalahan rusak seperti ini. Kita angkat seperti ini saja, kemudian kita copot keluar seperti ini. Ini kalau masih nyangkut berada di bagian bawah, kita lurusin. Kemudian setelah seperti ini bisa kita lepas dulu untuk karet-karetnya ini. Kita bersihkan semuanya karet-karetnya, supaya nanti pada saat mau ngelemnya nanti dia nempel seperti itu. Kalau kita kerik, bisa kita gunakan ini, supaya bekas lemnya langsung lari seperti ini. Ini usahakan dilepas dulu kan, ini karena sudah kita tutorialkan sebagai tutorial saja. Tapi kalau untuk pemasangan LCD sebaiknya dilepas dulu di bagian bawah ini. Ini supaya nanti pengeleman nanti bisa kuat nempelnya. Kalau sudah gompel seperti ini, dengan ada gompel, baiknya kita ganti frame-nya nih. Frame-nya murah ini, kalau tidak salah di bawah 50.000, bisa 25.000. Kalau misalnya ganti frame, kita harus pindah ini, pindah LCD. Jadi penggantian frame ini bersamaan dengan ganti LCD seperti itu. Kalau tidak ganti LCD, mau copot LCD-nya itu resiko rusak. Jadi disarankan pada saat mau ganti LCD sekaligus untuk ganti fingerprint. Nah ini seperti ini agak gompel. Nah, ini jadi LCD-nya kelihatan lampunya, begitu juga bagian atas. Nah, seperti ini bekasnya. Jadi kalau misalnya frame-nya seperti ini, jadi kita pindahin adalah speaker, konektor buzzernya, kemudian fleksibelnya ini kita ganti semua. Ini tombol home kita ganti speaker. Jadi seperti inilah kalau misalnya kita beli baru, inilah. Kemudian lampunya, lampu tombol home nih kita pindahin juga nih, satu kiri kanan dua seperti itu. Itu bersamaan dengan ganti LCD kita sarankan. Nah di sini ada kita lagi satu, kita ambil di sini. Ini kasa-kasanya kita ambil pindahin ke sini. Ataupun juga misalnya kita lem di LCD baru seperti itu. Langsung saja ini setelah kita bersihkan langsung kita lem. Tapi sebelum kita lem, kita kasih isolasi. Kalau misalnya tidak ada busa, seperti ada busa tidak masalah. Kita isolasi seperti ini supaya dia kuat seperti itu. Bisa kita tambah sini bisa. Nah seperti ini saja. Dan kita lepas double tip ini isolasi double tip. Nah, seperti ini.
Kemudian selanjutnya kita lem gunakan ini. Sebaiknya sebenarnya gunakan lem sesuai warna. Kalau misalnya warna hitam, tapi kalau warnanya putih, warna putih seperti itu. Tapi karena kita tidak ada, jadi terpaksa kita kasih warna hitam saja, tidak sesuai dengan LCD. Kita lem seperti ini. Di sekelilingnya kita lem semua. Ini satu lagi, sebelum kita lem ini sebenarnya LCD kita tes dulu, kita pasang tapi tanpa kita lem, kita tes untuk layar sentuhnya, kemudian layarnya berjernih atau tidak. Jadi ini kita terlewatkan tadi tes terlebih dahulu untuk LCD nya, supaya nanti kalau misalnya kita belinya offline bisa kita retur biasanya 3 hari kalau di tempat kita. Kalau misalnya ada masalah, asal dia segel dan sebelum dilem seperti itu. Itu untuk peraturan di garansinya, kalau sudah kita lem itu toko tidak bertanggung jawab kalau misalnya kerusakan daripada LCD seperti itu. Nah, sudah. Jadi kita tes terlebih dahulu. Di sini ada isolasi. Kemudian satu lagi kasa kita ambil kasanya nih. Kasanya kita pindahin di LCD yang baru. Ini kasanya nempel sini, kita pindahin dulu ke LCD yang baru. Ini kasanya kita pindahin di yang baru, sesuaikan pada saat kita bongkar tadi. Karena seperti ini, harus seperti ini. Nah, kita tempelin lagi sini di lubang speakernya. Seperti ini. Ada lubang speaker seperti ini. Kemudian ini kita buang untuk lemnya, karena ini sudah bagus, sudah kita tes, mudah-mudahan jadi awet. Ini kita buang kertasnya nih. Hati-hati dengan kaca, tidak boleh terlalu keras, nanti rusak untuk layar sentuhnya. Yang tadi sebelumnya ini sudah kita tes LCD nya sebelum kita buka segel, kemudian sebelum kita lem. Ini selanjutnya kita pasang. Ini agak diangkat sedikit. Ini harus cepat pasangnya karena lemnya sudah kita lem. Ini kita tekuk dulu, ini kita tekuk seperti ini. Kasa sudah kita pasang. Kemudian kita lubang speaker yang LCD terlebih dahulu kita masukin. Kemudian ini ada lubang layar sentuhnya, kita masukin dulu. Ini posisinya seperti ini. Harus sekali tempel karena ini sudah kita lem double tip bagian bawah tadi. Jadi kalau kita geser-geser tidak bisa lagi karena sudah di double tip tadi di bagian bawah. Jadi itulah kerugiannya kalau misalnya kita mau geser-geser tidak bisa karena sudah kita double tip. Tapi kalau belum tidak dikasih double tip bisa kita geser-geser. Ini sudah pas. Kemudian selanjutnya kita rapikan seperti ini. Ini kita rapikan. Antena tadi kita terbuka. Kamera kita rapikan. Kemudian kita pasang layar sentuhnya. Layar sentuhnya kita tekan, kita paskan. Nah, seperti ini sampai ada bunyi. Kemudian layar LCD juga kita pasang juga. Nah, sampai ada bunyi, fleksibel on off. Kemudian ini baterai tadi kita lepas. Ini kalau misalnya dilepas dipasang lagi. Kemudian ini ada antena kita pasang, jangan tidak kita pasang. Kalau tidak dipasang itu sinyal tidak keluar. Jadi pemasangan LCD kalau sudah benar-benar kondisi bagus LCD-nya, sebelum kita lem, sebelum segel kita lepas masih bisa diretur kalau 3 hari biasanya. Kalau lebih dari situ tidak bisa lagi. Ini sudah selesai. Jadi kalau kita mau tes bisa kita tes. Tapi ini dites bukan dites. Ini tes pemasangan saja nih. Kalau pemasangan bagus hidup tidak rusak seperti itu. Tapi kalau pengetesan LCD waktu beli jangan kita buka segel, jangan kita lem. Jadi posisi
tidak ada lem, tidak dilepas segel seperti itu. Apalagi misalnya online, biasa dia ada persyaratan khusus seperti harus divideokan seperti itu. Jadi sebelum kita lem baru nyampe, kita harus tes terlebih dahulu. Ini sudah selesai, kita ikat menggunakan karet seperti itu. Dan kemudian ini kita rapikan semua. Jadi kalau misalnya ada yang dibuka tadi, bisa kita pasang kembali seperti ini. Ini kita pasang, ini pelatuknya ini kita pasang dulu di lubang ini. Jadi posisi yang ada lebar bagian bawah seperti itu. Kemudian kita pasang pas di lubang untuk nusuk jarumnya seperti itu. Kemudian ini kita pasang. Ini ada garis untuk layar untuk fleksibel antena, tinggal kita baut lagi. Kemudian di sini kita bisa pasang juga di penutup fleksibel baterai, bisa kita pasang, kaitkan seperti ini. Kemudian ini di bawah yang ini tadi, yang pelatuk tadi. Kemudian di bagian satu lagi ini bisa kita pasang di bagian penutup untuk fleksibel LCD. Kemudian kita baut semua bautnya kita bauti semua. Yang kita lepas tadi sudah kita pasang platnya. Saya kira ini saja supaya video kita tidak tambah panjang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, ataupun juga misalnya ada berguna bisa di like, di share supaya teman-teman yang lain bisa memperbaiki handphone kita sendiri seperti itu. Untuk ada pertanyaan seputar handphone bisa tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab secepat mungkin, ataupun juga misalnya kita carikan jawaban bisa menggunakan video tutorial selanjutnya. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.